Panda, ini sudah menjadi pertanyaan hampir seluruh warganet yang mewakilkan. Pertanyaannya adalah begini, sebagai orang yang dulu pernah ya dibilang dekat-dekat banget sih enggak dengan yang namanya Miss Gosong. Lalu seiring berjalannya waktu, jangan ketawa dulu ah. Lalu seiring berjalannya waktu, sama-sama kita ketahui bahwa bahwasanya si Miss Gosong ini sudah menyeberang Selat Sunda. Ke Lampung dong dia. Menyeberang Selat Sunda. Bakahuni ya, bagaimana? Bakahuni ya, ke Bakahuni lah ya. Lalu bagaimana nih menurut Pak Panda kira-kira seperti apa tanggapannya? Ya, setelah apa yang kau lakukan loh Panda, setelah apa yang kau lakukan buat dia. Apa yang aku lakukan buat dia itu apa, dijelasin. Kau kan pasang badan buat dia waktu si itu tangtong mau ngein dia. Oke. Karena dia kosong. Mungkin bisa. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini tanggapan aku ya. Jadi tuh menurut aku, jadi kayak setiap orang itu punya pendapat masing-masing dan pilihan masing-masing. Oh, apakah saat ini menurut dia yang dianut itu benar? Apakah yang kemarin benar? Itu terpulang kembali kepada dia. Nah, kalau aku sih sama Miss Gosong itu nggak ada masalah apa-apa sebenarnya ya, dan sampai sekarang pun dia nggak nyenggol-nyenggol aku gitu ya kan. Ini kan tanggapan aku. Nah, kemarin itu pun sebenarnya aku tuh bukan pasang badan sebenarnya. Nah, jadi aku tuh ceritanya itu pertama kali apa kedua kali gitu aku ketemu sama si Miss Gosong di pengadilan. Nah, jadi kan kita sesama aja nih, kan aku ngobrol lah, kita ngobrol ini segala macam, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Nah, setelah itu si LL itu datang, aku kan lagi ngobrol nih sama dia, kan aku kesel, aku bilang loh aku lagi ngobrol kok, kenapa kok datangin dia, kenapa nggak pas dia sendiri aja, nanti mau kolabrak lah, mau kok apain terserah kan. Nah, terus aku bilang, kenapa? Aku bilang, enggak, ini nggak ada urusan samamu, kata si LL. Terus aku bilang, enggak, ini ada urusan sama aku. Harus ada urusan sama aku bilang sama aku. Ya, cuma itu aja sih aku keselnya di situ. Tapi kau tahu nggak Panda kalau dia ada ngomong kalau Sela Sekia ngusir dia? Oke. Ada. Karena apa? Karena menurut aku memang di situ dia itu kayak nggak berkepentingan, karena mereka kan mau ngobrol sesuatu, mungkin kan. Mungkin saat aku aja mereka itu aku nggak boleh ada loh di situ. Nah. Iya, aku nggak boleh ada loh di situ gitu. Ya udah, kita menghargai ruang privasi orang. Kenapa ya emangnya gitu kan? Maksud aku kan maksudnya kecuali kok itu diusir, sana kok ngapain kok di sini, nggak penting. Itu beda lagi cerita. Ini kan dibilang mohon bisa keluar nggak sebentar kan gitu. Iya, karena harus ada batasan ya. Iya, kan kata-katanya kan gitu, bukan yang sanalah kok keluar, sana kok bentar, ngapain kok sini. Beda lagi cerita kalau kayak gitu. Ini kan orang kan minta izin supaya dengan cara halus supaya tidak orang tersinggung. Kan gitu. Nah, sekarang itu yang di framing orang seolah-olah, paham nggak sih? Ini kan evening lah. Paham lah kayak mana kan? Bukan Panda, bukan orang yang memframing, tetapi dia yang menarasikan buruk. Iya udahlah, aku bilang, dan aku memang sama Miss Gosong ini nggak ada urusan apa-apa, nggak ada urusan ini segala macam. Dibilang deket, aku nggak deket sama dia. Ya walaupun kita sama-sama satu daerah, nggak deket sama dia, ya udah. Gitu aja. Oh kalau kemarin dia di pihaknya RG, nah sekarang dia di pihaknya kubu sana, ya terserah dia. Setiap orang punya pilihan masing-masing, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, setiap orang berhak membela mana yang dianggap dia benar, setiap orang berhak membela mana yang dianggap dia pantas dibela. Iya kan, kita juga tidak mengemis untuk dibela, kita juga tidak mengemis untuk dia berpihak kepada kita. Ya udah, mereka ya itulah filosofi hidup, akan ada yang datang, akan ada yang pergi, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Panda. Tapi kok ada pertanyaan buat Kiki The Potters nggak? Apa kau nggak kenal Kiki The Potters? Yang kau kenal Antonio aja, hah? Iya, Antonio aja, iya. Ya ampun, apa sih? Ampun, kayak segan banget gitu. Kayak segan gitu. Panda bela Miss Gosong tapi dia jelekkan. Udahlah, nggak apa-apa Mbak. Iya Mbak. Tapi kan dia nggak ngomong langsung kan. Maksudnya kayak dia tuh nggak pernah menyebutkan nama aku yang kayak mana gitu.
Ya sejauh ini sih dia nggak nyenggol-nyenggol aku gitu segala macam. Makanya gini loh, gue boleh ngasih masukan nggak? Mm-mm. Gue kan dari dulu itu yang intens, jadi banyak yang ngajak ketemu gue, Mm-mm. beginilah, begitulah, ngajak kubu sini. Bahkan gue tahu itu, gue nggak pernah percaya. Karena apa? Karena ada juga yang di kubu kita tiba-tiba pindah karena satu hal kepentingan. Bener. Kadang-kadang musuh terbesar kita adalah orang terdekat kita sendiri. Nah sekarang tuh suka nggak suka setiap orang punya kepentingan dalam kasus ini apapun itu. Iya, Suka nggak apalagi suka, kalian terima nggak kredibilitasnya terima, begitu. mau sakit hati nggak sakit hati, setiap orang punya kepentingan di kasus ini. Udah itu aja intinya. Nah, lebih lagi kredibilitasnya, apalagi kayak gitu kan gue lihat dia minta-minta handphone. Kalau Sudah itu aku keukur. memang nggak tahu, Bea Bang. Kalau itu aku Sudah keukur dari situ. Dan berarti dia memang bukan berarti gini ya. Kita kan harus tahu mana yang bisa dibeli pakai uang, mana yang enggak, Mm-mm. ya kan? Kalau kita Dia kita minta duit langsung kok, Bang Kiki. Dia juga minta langsung ke Dokter Reza loh, langsung hubungi Iya. Dokter Reza minta apa duit Jadi loh, 1 ketika juta dia dikasih kalau nggak salah. tidak tercapai targetnya dia akan cari yang lain Bener. tempat dia bersandar. Itu namanya tipikal pengkhianat. Dalam peperangan di mana-mana ada orang kayak begitu. Makanya kita harus batasi kita. Dari dulu gue nggak pernah bergabung mau siapa. Meski banyak yang ngajak gue ketemu. Gue tetap di pendirian gue berada di kaki gue sendiri, ya kan, mau bagaimana, karena apa, terlalu banyak orang yang memanfaatkan keadaan pastinya, apalagi kalau kayak Panda nggak mungkin, gue Panda ngelihatnya walaupun belum pernah kenal, dia tipikalnya orang bukan pengkhianat, nih orang setia. Masa Weh, sih? Tanduknya naik tuh si Iya Panda. ampun. Lu 08. nggak mungkin lah orang berani mengorbankan diri sampai dilaporin polisi buat bela bosnya dia. Mantap, Panda memang terbaik lah. Bener. Terbaik dia. Even apapun ya, gue hanya lihat sekelebatan aja. Oh, berarti ini orang. Ada kan orang tipikal cari aman. Iya, Yang penting gue enak aja. iya, Bodoh amat deh. Yang begini. Bodoh amat deh. iya. Kalau yang satu itu yang temennya yang Ono tuh yang masuk juga itu karena kebablasan aja. Ya kan? Udah nggak bisa berkelak lagi. Coba kalau dia masih ada selah, kabur juga dia. Hmm. Iya kan? Benar. Harus Mungkin kita lihat juga karena selama orang-orang. ini smooth kali Bang. Selama ini kan selalu smooth nih transisinya. Kali ini nggak bisa nih, kena nih gitu. Iya. Iya, makanya gue bilang memang kalau kredibilitasnya si RG itu kan sangat-sangat penting buat dia, karena yang dipegang dia sekolah itu loh. Kalau kita nih kan mau dijelekin apa-apa tetap aja kita di entertain gitu ya. Iya kan, nggak ada Itu yang masalah aku lu pikir ngata-katain kemarin. gua juga, Maka kan jok dia gua ada membal kok sama besok. aku. Maka kan dia membal sama aku. Udah nggak tahu mau diapainnya lagi aku. Iya. Mau dikeluarin aib aku 1.000 ku keluarin aib aku. Iya. Tapi kalau kayak model RG dan kawan-kawan ini Enggak, kan iya, harus beda cerita kredibilitasnya yang kan. diserang. Iya benar. Benar. Panda, udahlah aku tanya lah kau ya. Kan Banyak kau- kali pertanyaan kau pun. Iya Untuk nggak dia apa-apa, nggak satu apa-apa. ini. Karena kau jarang-jarang kan, sekali aja kau naik di roomku habis itu ini kedua kalinya. Jadi Ya kau ampun masa sih? Ya, Aku kan siap live loh. Aku belum bertanya loh tadi. sabar Ardi. Terakhir sebelum kau bertanya ya, Panda ini aku mau tanya tuh kan tadi kau udah dibilang sama Bang Kiki ya, kau tipe orangnya setia. Coba aku tanya samamu. Tanya dulu samamu, benarkah itu kau orang setia atau sesayang apa sih kau sama Kak Sela Sofia ini? Coba kau tanya dulu, sesayang secinta apa kau sama Kak Sel? Itu aja pertanyaannya. Itu aja, udah. Apa ya? Lebih ke gimana ya cara bilangnya? Kayak apa ya Pan cara bilangnya? Jangan Pertanyaan nangis, sayang apa? jangan nangis. Udah dianggap kayak keluarga sendiri atau kakak Iya, sendiri. maksudnya- Anda ini orang tipikal orang yang tahu diri kalau ikut orang. Jadi sesayang apanya? Jadi sebenarnya aku kenal sama Kak Sel ini tuh di 2013 awal. Aku masih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 gitu. Ih, gemas sekali. Jadi udahlah singkat cerita. Jadi aku kan sempat di penjara tuh.
Jadi pas waktu aku keluar dari penjara, jadi semua orang menjauhi kan, semua orang menjauhi, aku nggak punya apa-apa, segala macam. Pokoknya aku berawal mulai lagi hidup ini dari nol. Nah, jadi cuma si Sela Sokia ini yang berani ngambil resiko untuk ngangkat aku jadi orang kerjanya. Itu. Jadi kan pokoknya pas waktu dia ngangkat aku pertama jadi orang kerja, itu banyak tuh orang-orang yang di samping dia atau orang-orang yang nge-DM dia kan, Kak jangan Kak sama Panda. Panda ini mantan narapidana, nanti ini beresikonya ke bisnis Kakak gitu-gitu kan. Tapi salah satu ini tetap kekeh kalau dia itu bisa kayak merecycle aku tuh menjadi orang yang baru, orang yang bukan Panda yang dulu gitu. Cycle nggak tuh? Gitu sih, itu aja sih yang aku nggak akan pernah Recycle nggak tuh? Kayak single aja di recycle ya nggak? ya ampun. Mau lah di Lagu nggak ya? recycle sesekali. Tidak. Nah, Lagu nggak jadi bisa? Bang si Panda ini waktu dia pertama kali kerja dia pakai packing ya Bang ya. Packing Yes. Jadi aku barang tuh kayak apa. barang- Lalu dia tiba-tiba Kak Sela promosikan Kok jadi Abang menjadi pembahasannya aku sih asisten. kalian ini? Iya kan memang sekarang topiknya Panda nih. Itu udah dibesarkan tuh gambarnya. Lalu tiba-tiba si Panda ini dipromosikan sama Kak Sela untuk Promosi menjadi nggak tuh? asistennya suaminya Kak Sela. Sempat Yes. suami Kak Sela tuh agak gimana Dari gitu ya Bang recycle ya. dari plastik. Kenapa? Aku tahu semua karena aku udah beli buku tentang biografi Panda ini di toko bangunan atau material terdekat. Silakan kalian beli. Bener loh. Toko bangunan nggak tuh? Kasihan loh dia. Dia kan udah Mimi Peri paling ini nih, cantik malam ini. Kau katain Yoi. dia ke bangunan. Bukan Suka hati kalau ada biografinya. jalan. Oke. Udah ada buku biografi kehidupan dia di toko bangunan terdekat, silakan dicari dan ada semua itu. Oke, sekarang tar dulu. Sekarang bagian aku yang Diam ngomong kau sama Panda. Kombur, sabar dulu. Ardi tadi belum nanya. Enggak, ini penting Ardi ini. dulu Ini- baru kau, diam dulu. Diam. Kombur, kau udah dapat koin banyak, sabar. Kau, Udah Bagi paling dulu banyak sama aku. koin. kau lihat itu Koin Ardi tuh. koinnya cuma 1, kau 300. Kau diam dulu. Udah satu, mau dipoklek lagi koinnya. Apa lah Kombur? Ayo Ardi ngomong. Panda emang jadi main tinju-tinjuan sama yang sana. Nggak tahu. Aku kemarin kan aku bilang oke aja. Cuman dia tuh kayak sekedar narasi aja. Kan aku nanya kan, udah kau nggak usah buat VT banyak-banyak lah, bawa nama aku. Sekarang kalau kau mau ngajakin aku kering, kau langsung aja tempatnya di mana, kapan, tanggal berapa, hari apa. Sampai sekarang aku belum menerima itu. Ya udah, berarti kan dia memang ya you know lah kan, paham kan? Tapi udah berlatih Panda. Oh, enggak, soalnya kan enggak jelas ngapain aku Panda, berlatih nggak Panda jelas. ini pinter mancing emosi orang sebenarnya gue lihat ya kan. Tapi dia emosinya stabil loh. Oh. Siapa? Tahu. Orang lihat dia kesel. Gue ketawa aja ngeliat video-video dia lihat di TikTok kan. Dok, apakah benar kamu itu tit? Iya kan aku cuma bertanya. Ya benar, itu benar. Udah. Ya, Itu kalau nggak dia- masuk delik. Delik. Kan Itu nggak aku masuk bertanya. delik. Dia tahu. Ada penekanan bertanya di situ, gitu kan? Saya bertanya. Menyalahkan saya bertanya. Bukan ngatain, bertanya. Walaupun orang kita tahu semua, tapi itu termasuk dalam kalimat pertanyaan dan nggak bisa dipidanakan. Iya emang aku Tinggal bertanya. jawab aja. Ya kalau Nggak ya kok, kalau gitu kalau ya kalau mau di LP-in sama si Ono ya keluarlah sama Panda nanti welcome home. Ah, keluar apa? Keluar. Saya tidak ada apa-apa. Apa itu? Iya, nggak bisa juga di LP-in juga, karena kan tinggal dia jawab, enggak kok, nggak bener, dah gitu doang kan beres sebenarnya. Ya, selesai. Selesai, itu kan Kalau dia pertanyaan, jawab langsung cuman kan aku nggak bertanya berulang-ulang kali. Oke. Kan? Oke lah Tapi itu sekarang lucu banget, sekarang lucu banget. oke lah Panda sekarang ini aku giliran aku ya kalian Iya, dengar kau ya. aja. Kau udah 2 pertanyaan 200.000 Oke ya, iya. Kalian denger ya. Kita tutup ya komal Terakhir kita ya, malam ini terakhir. ya. Iya, ayo dah Oke, semuanya. oke. Bye. Anda ini kan Pasti kan Miss Gosip lagi kan dibahasnya. Panda ini Biasa kan nggak sih melihat pertanyaannya ada aku lain gitu. melihat ada fenomena yang si A Banyak berpindah kali ke fenomena B, lah B, di B berpindah ke si A. Nah, jadi kita ini orang-orang yang mulai dari awal sampai di hari ini tuh masih konsisten nih sama
untuk mendukung DRG. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Panda untuk kita ini selain memberikan ya siapa tahu ada Guys, gift yang Gua turun duluan ya gift guys yang ya. nggak dipakai Gua mau gitu. ke ini dulu. Oke, Bang Kiki terima Oke, Bang kasih Kiki, ya Bang thank you. Kiki. Thank Makasih. you. Terima kasih banyak. Wah. Sukses Thank you so selalu much. semuanya. Salam Sehat-sehat, kenal, salam semakin kenal, salam sehat. Sehat. Siap. Ya, salam hormat Besok malam selalu. lagi Mas naik. Insya Allah ya. Oke, bye Bang. Bye Bang, hati-hati Bang. Bye. Bye bye. Pak Komber nanya sih, jadi turun Bang Kiki. Itulah. Iya, kau pun Udah lah, ada Kan dia matikan memang aja udah live ini lah, matikan aja. kan dia memang udah mau turun dari tadi. Bukat. Oke, Lanjut, silakan. Kumbur, lanjut. Oke, silakan dijawab Panda. Apa pesan yang bisa disampaikan untuk ini para pendukung DRG yang masih konsisten mulai dari awal hingga pada hari ini? Apa yang bisa disampaikan oleh Panda? Pesan apa yang bisa disampaikan? Pesannya apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Aduh bingung ya mau ngomong apa ya. Menurut aku gini. Dan kesannya cukup sekian dan terima kasih. Itu aja Panda. Iya, banyak kali pertanyaannya. Makasih aja. Panda, Cepatlah makasih jawab. Panda. Panda. Makasih. Naikin Raffi lah. Ya udahlah kalau nggak ada pesan yang untuk ditinggalkan sama Oke, kita. pesannya ya, adalah oke, pesannya adalah apa namanya? Saat kalian merasa yang kalian bela itu adalah benar, maka kalian belalah sepenuh hati kalian. Jangan berharap apapun, jangan berekspektasi apapun. Karena kalau kalian berekspektasi saat kalian membela orang, jika suatu saat ekspektasi itu tidak sampai di kalian atau tidak terwujudkan, kalian pasti akan sakit hati, pasti akan kecewa. Nah, kekecewaan itu dan sakit hati itu akan membuat kalian itu banyak. Apakah kalian berhenti untuk membela? Apakah kalian akan berpindah? Apakah kalian akan seperti ini, seperti itu? Gitu aja sih menurut aku. Dan menurut aku kalau kalian emang enggak niat 100% ngebela dari awal, mending kalian enggak usah terjun. Karena apa? Karena kalau sesuatu hal yang dilakukan setengah-setengah pasti nanti hasilnya itu enggak akan sempurna gitu. Jadi kalau kalian kira-kira enggak membela, enggak mau atau nggak ada niat membela, mending dari awal kalian nggak usah, kalian ngikutin aja gitu, nggak usah yang terlalu speak up, nggak usah terlalu vokal, nggak usah, simple aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir mewakilkan dari yang komal. Banyak kali pertanyaan kau lah, dari tadi kau aja pertanyaan, nggak mau lah, aku turun aku ya. Emosi kau ya, emosi aku Enggak. buat suka. Jampak dia. Kan udah aku bilang pertanyaan terakhir mewakilkan yang ada naik di komal-komal. Nggak ada, orang ini pun nggak ada ngomong tadi, kau yang Tahu. wakilkan. Nah, aku nggak mewakili, nggak Nggak ada orang merasa. ini mau mewakilkan. Nggak merasa Kau nggak bisa mewakili, kayak gitu. diwakili. Aku enggak. Nah, Aku satu dulu buat apa mau tanya ke Panda masalah misi gosip. gosip lagi. Enggak, ini cuman analisa aku ya. Jadi Panda selama misi gosip dukung DRG dari awal kan, dia itu nggak pernah masuk di live kita loh, di komal-komal kita. Jadi dia itu live sendiri, jadi kelihatan banget kan niatnya dia dari awal seperti apa. Dia mau muncul sendiri, dia mau tenar sendiri. Jadi kan kelihatan niatnya ada kan. Nah beda sama kita ini kan, nggak ada mengharapkan sesuatu kan. Oke, terus pertanyaannya? Komalnya apa? Nggak ada pertanyaan, cuman mau apa namanya, cuman mau curhat. informasikan. Oh, Kalau curhat Tadi di kan DM bahas- aja, kalau curhat di DM. Ya tadi kan bahas misi gosip. Jadi misi gosip itu jadi memang dari awal intinya- seperti itu, Udah nggak pernah intinya ikut-ikut tadi Panda kami. udah menyampaikan ya, Ardi kau bisa dengar. Panda udah menyampaikan, sesungguhnya itu tuh memperjelas. Orang-orang yang sekarang ini membelot ada orang-orang yang tidak tulus membela Dr. Reza. Makanya mereka ada iming-imingnya, ada ekspektasi yang ketinggian sehingga ketika nggak nyampe, ya itu menjadi satu bentuk sakit hati. Nah, Sehingga betul. sekarang bentuk sakit hatinya itu diuangkan. Kayak gitu ya. Kalian bisa berpikir dengan nalar dan logika kalian yang waras itulah. Kalau mereka Oke. mengaku mereka dapat sesuatu dari Dr. Reza, kemudian mereka pindah, kan tidak mungkin kosong. Itu selalu aku bilang sama kalian. Ya, tidak mungkin kosong. Nih macam yang typing di bawah ini chicken wings. Kok ada bertanya nggak sama mereka di sebelah? Sekarang dibayar berapa?
Kalau kemarin dibayar berapa lah yang mereka bilang 15 lah, 25 juta lah. Sekarang berapa? Kok nggak pernah nanya kan? Asal junjunganmu dibela, aman gitu. Itu aja. Ya, itu sudah membuktikan, sudah membuktikan. Kalau aku nambah sedikit aja. Nah, sebenarnya yang dibela itu sebenarnya bukan ke arah personalnya yang terpenting sekali. Yang nomor satu itu adalah ketidakadilan yang terjadi kepada si korban sebenarnya. Itu posisinya. Nah, kalau kita misalnya posisinya begitu, kita tuh hati kita tuh nggak terima karena terjadi ketidakadilan, itu sebenarnya seharusnya tidak pernah memikirkan bayaran loh. Karena yang diperjuangkan tuh terjadinya ketidakadilan itu, nggak akan memikirkan ke sana nanti ke arah uang, itu pastinya begitu, dan tidak akan memikirkan ke pansos gitu. Jadi jangan, kalau membela tuh ketidakadilannya, dan itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Udah itu aja cukup. Betul. Iya kan? Nah, itu aja kalau dari aku. Ya udah, kalau dari aku ada koin yang nganggur Udah nggak, langsung Wak? sama Ada. saya semua enceng, yuk bye semuanya. Iya nih. Kasih dia aja dari tadi. Iya, Ada iya, poin- iya, itu dari tadi. Ada mawar nggak, Wak? Tidak mawar. Gitulah Kak Nona, ada ini nggak, ada masukan terakhir nggak sebelum kita tutup? Komal ini udah di Manado udah mau jam 2. Sama, di sini juga kurang 10 menit nih, waktu Samarinda juga kurang. Halo Kalimantan Timur. Halo, salam kenal juga 10 Mas Panda. 10 menit jam Luar 2 biasa, ganteng loh Mas Panda ini, saya Dulu lihat-lihat. mantan aku dari Balikpapan loh. Oh iya, dekat aja, 2 jam aja lewat tol. Ya ampun. Pasti orang Tambang. Udahlah jangan dijelaskan lagi. Gatal si Pandan, gatal. Kan masih lagi gatal. Karena besar-besar, kekar-kekar. Besar besar kekar sih maksudnya. Kan? Makanya Bu Nona jangan ke situ, dia langsung kembang kuncup dia. Oke. Jadi gini, saya tidak terlalu banyak karena kita udah bahas soal hukum kan, terlalu apa ya, kita sudah tahu lah seperti apa. Nah, ada yang bilang tadi di bawah itu tuntutannya meleset. Tidak. Saya merasa itu tidak meleset. Dari awal waktu saya gabung dengan roomnya Miss Mercer ini, saya pernah keceplosan prediksi saya. Saya bilang kan 12 tahun ya untuk vonis untuk tuntutan. Iya. Nah, jadi tidak meleset. Masih dekat-dekat ya kalau untuk tuntutan. Nanti vonis paling separuh dari itu. Kalau separuh dari itu sekalipun itu bisa bukan hanya banding, kasasi oleh JPU ya. Karena kalau dia cuma berkurang sepertiga maka masih masuk standar. Tapi kalau dia sampai berkurang separuh dari tuntutan maka jaksa wajib untuk ajukan kasasi, bukan banding lagi. Jadi itu. Jadi saya rasa sejauh ini sudah cukup karena dasar dari penuntutan itu adalah dia secara hukum dan non hukum gitu ya, pertimbangan dari JPU. Jadi sudah sesuai semuanya, sesuai dengan fakta persidangan, dan masih ada satu lagi yang mungkin terlewati oleh praktisi-praktisi hukum yang sering bicara di Komal-Komal, bahwa ada satu lagi kenapa dia bisa bisa tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat bahwa harusnya lebih tinggi dari itu tuntutannya. Tidak bisa karena ada satu lagi, secara material dia sudah kembalikan dananya itu disita negara. Itu untuk alat bukti itu 3,4. Itu lumayan lebih besar, jadi masih bisa direstitusi untuk jumlah segitu. Kecuali kalau dana itu dipakai habis, maka itu bisa lebih tinggi lagi. Ditambah lagi dengan unsur-unsur pemberat lain bahwa dia tidak mengakui, dia berbelit-belit, lalu bersikap tidak sopan, tidak menghargai persidangan, lalu tetap merasa benar, lalu yang pemberat yang non hukum gitu ya, itu adalah dia sebagai public figure. Maka sebagai public figure dia telah memberikan efek secara nasional gitu, dampak secara nasional, pemikiran atau mindset dari masyarakat. Apalagi sekarang masih terbagi dua, sampai detik ini masih banyak pendukung dia yang merasa bahwa dia di pihak yang benar. Nah itu yang masih harus diluruskan. Itu yang kenapa penuntutannya bisa sampai segitu. Jadi itu sudah sesuai. Itu aja. Saya terima kasih sudah naik di sini. Tadi sebenarnya saya sudah sempat ngintip-ngintip juga sebelum masuk di roomnya Mr. C, itu sudah sempat ngintip-ngintip apa sih
Bang Kiki itu ngomong-ngomong apa aja. Banyak yang sebenarnya saya mau tanya itu karena apa? Dari Kiki itu dia membuka karirnya si Nikita Mirzani. Jadi kita harus membaca karakter dia kenapa dia sampai melakukan hal-hal yang apa saja dia lakukan untuk mengeruk kekayaan supaya dia sama, dia punya level gengsinya itu dengan orang-orang sekitar dia. Karena sebenarnya kan kalau dengan rekam jejak digital seperti itu dan kita lihat latar belakang keluarganya kan dia selalu membentuk image bahwa dia dari sononya kaya. Kalau dia latar belakangnya kita bisa gali dari Bang Kiki itu latar belakangnya tidak jelas. Oh ya berarti memang sepantasnya orang yang dari di bawah garis ya mungkin orang sederhana saja yang lagi mau coba untuk panjat sosial ya, panjat sosial zaman sekarang. Nah, itu maka itu dia karakternya terbentuk dari situ itu. Kenapa dia sampai di titik ini? Gitu. Apalagi ada pengulangan pemberatan dari penuntutan itu kan termasuk pengulangan, bukan residivisnya saja, tapi pengulangan kalau istilah hukumnya itu profiling. Ada karakter dari penjahat yang selalu terulang terus. Nah itu. Wow. Jadi demikian teman-teman. Jadi ada istilah profiling kriminal seperti itu. Maka itu kan salah satu yang kelihatan yang waktu dihadirkan Daviena ya. Daviena itu kan salah satu strategi dari hakim untuk membaca karakteristik seorang penjahat. Bahwa dia dia kok sesantai itu dia melakukan ini dan tidak mau mengakui. Kenapa? Oh rupanya dipanggil salah satu. Padahal dia tidak masuk dalam substansi kasus. Itu sebenarnya hakim sedang mengeluarkan strategi untuk membaca karakteristik atau profiling dari penjahat. Bahwa dia pernah melakukan ini sebelumnya maka itu dia bisa sesantai itu dan tidak mengakui itu. Nah itu kemungkinan kan bukan hanya Daviena kan sebelumnya mungkin siapa lagi yang sudah kena gitu dan sudah keluar uang. Daviena kan termasuk yang percobaan tapi tidak sampai kan hampir menjadi korban. Nah, itu tuh aja. Si kakaknya si Panda kan ngasih sedekah gitu. Oh iya betul ya betul ya Bang Panda kemarin kan dia pernah ya sebelumnya bahkan kasih umroh saja masih dikata-katain ya kayaknya ya. Nggak tahu diri. Itu sudah. Jadi itu teman-teman mungkin kalau nanti di hari lain kalau pas kita mau bicara lebih serius lebih enak lagi ya waktunya benar. panjang. Benar Kak Nona karena sudah. Saya suka kalau masuk di Miss Mercer ini karena teman-teman kan ngobrolnya santai jadi saya tidak ini kalau di Mister sih baru kita biasa lebih ya. Gitu. Kami takut ngomong-ngomong ini kami santai aja kayak di pantai. Iya itu dia. Kami santai aja orang kepanasan kayak mana lagi kami nggak santai. Bu Nona, keringatan orang langsung bercucuran. Bu Nona. Siap Bang Kawan. Pertanyaan terakhir. Mulai pula. Terus Banyak kali pertanyaan mula. Sampai ini penting ini pertanyaannya ini penting terhadap kasus ini. Semua pun penting. Oke. Bu Nona, ini kan di dalam kasus ini kan nilai objek atau nilai sengketanya itu kan ada di 3,4 miliar yang dijadikan barang bukti seperti itu. Nah, kira-kira nanti ketika vonis kepada si terdakwa ini dinyatakan bersalah. Nah, ini yang 3,4 M ini atau nilai yang 4 M ini yang menjadi pemerasan ini akan dikembalikan nggak ke si korban dan dasar undang-undangnya itu di mana begitu? Ada bisa nanti dikembalikan tapi dari korban yang mengajukan ke majelis hakim namanya restitusi. Nanti di Google aja restitusi namanya. Kalau misalnya dia ternyata dari jumlah yang harusnya 4 yang sudah terpakai dan entah kemana-mana itu 600 dan masih tidak bisa terselamatkan oleh negara ya kan karena yang disita kan cuma 3,4 bisa diselamatkan itu kan itu bisa direstitusi dikembalikan. Nah itu bisa lewat jalur perdata bisa digugat perdata dan mungkin bisa dapat lebih gitu karena dasarnya jadi vonis hakim itu amar putusan itu bisa dijadikan salah satu alat bukti yang paling kuat dalam keperdataan. Yes, setuju Kak Nona. Itu yang Tapi ambil Kak kerugian Nona, ya.
Kalau saya sempat baca-baca sedikit kilas tentang jurisprudensi atau putusan vonis-vonis terkait yang sudah pernah berjalan kasusnya, itu vonisnya saya dengar itu kurang lebih begini, itu terkait tentang kerugian, misalnya barang-barang bukti itu termasuk uang, handphone dan segala macam, itu dikembalikan di melalui vonis itu disebutkan dikembalikan kepada si korban. Kalau saya baca gitu, misalnya dia kerugiannya 3 juta atau 5 juta, 10 juta, itu hakim dalam vonisnya menyatakan begitu di dalam keputusan hakim yang saya lihat di kasus yang lainnya. Iya, Begitu. itu sebutannya restitusi. Itu sebutannya restitusi. Iya, tapi kan tidak menggugat lagi dia nggak perlu mengajukan gugatan perdata lagi. Hakim kan Nah, langsung menyatakan begini. begitu. Kan yang disita, restitusi itu adalah nilai kerugian yang masih sempat disita oleh negara. Nah, ternyata kan yang dimintakan 4, yang disita atau diselamatkan oleh negara adalah 3,4. 600-nya kemana? Nah, itu kan tidak mungkin nanti harus sita lagi dia punya harta benda, kan harus diperhitungkan lagi harta benda yang mana yang senilai 600, tidak bisa. Karena restitusi itu dia wajib ada kesukarelaan juga atau kesadaran dari si pelaku. Nah gitu. Jadi sehingga, dan itu jarang sekali terjadi. Maka yang restitusi yang bisa dikembalikan kepada korban yaitu sebanyak yang masih disita. Nah sedangkan kekurangan dari situ kan tidak mungkin korban, ya kalau misalnya Dokter Reza Gladys rela-rela saja cuma terima 3,4 ya monggo gitu kan. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa loh kemarin saya diambil 4M, belum lagi kerugian saya secara imaterial, pabrik saya, penjualan saya turun, saya harus mem-PHK banyak orang. Nah itu bisa kan lewat perda gitu, upaya perdata untuk mengembalikan yang 600 sisanya beserta dengan kerugian imaterial. Jadi materialnya itu 600, imaterialnya itu yang berupa kerugian-kerugian yang memang sifatnya itu abstrak itu ya. Nah, itu. Jadi restitusi pasti. Tapi itu juga harus dipohonkan, harus diajukan permohonan. Kalau tidak negara akan diam. Itu disita, diambil negara. Gitu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Mungkin kalau Bang Deddy punya pengalaman sendiri monggo. Kanona, saya cuma baca keputusan hakim aja yang terdahulu, kan banyak tuh. Nah, jadi terkait tentang barang bukti itu, uang itu memang dalam vonisnya dikembalikan kepada si korban. Dan kemarin ahli TPPU kan juga ada ngomong kan, kalau nggak salah itu nanti jaksa nanyakan itu uangnya nanti akan pendapat dia dikembalikan kepada si korban katanya. Iya, kalau masih ingat. iya, memang begitu. Itu sebutannya, istilahnya adalah restitusi. Nanti coba di Google saja, restitusi itu sebutannya. Tapi itu harus dipohonkan. Jadi tidak nggak masuk dalam vonis ya? Harus dimohonkan. Jadi setelah vonis itu harus dimohonkan oleh si korban. Itu. Oke, Setelah vonis. Oke, berarti begini ya Bu Nona, ini supaya kalian yang di bawah-bawah bisa melihat juga dan 156.000 yang menonton, berarti nanti ketika vonis bersalah restitusi yang 3,6 ini dikembalikan oleh negara kepada si korban. Lalu kemudian karena si korban ini merasa bahwa dia telah mengeluarkan 4, sementara dia dikembalikan oleh negara sebesar 3,4 M. Lalu si korban ini merasa dia memerlukan nih 600 lagi dari nominal yang dia keluarkan. Plus ditambah lagi kerugian-kerugian imaterial yang pernah dia rasakan dampak dari permasalahan ini. Berarti dia mengajukan yang namanya gugatan ke perdata dengan bukti putusan dari kasus pidana itu. Tepat, cerdas Bang Kombur. Iya, gugatannya PMH ya, Kak Nona ya, benar nggak? Ya betul PMH. Oke. Ya, oke.
Teman-teman, aku harus tutup room live-ku ya. Aku sudah Bye, mengantuk. sampai jumpa ketemu Kak lagi. Nona terima kasih, Erka terima kasih, Krayon Cinta, Bang Terima kasih Deddy, semuanya. Ya, thank you Bang Yang sudah Kawan, yang, Bang yang, Deddy. yang sudah kasih gift aku, pokoknya kita saudara kandung malam ini aja. Ya udahlah, atur aja. Oke, Miss Mercer Kombur, cantik, yo. kombur. Kau tengok dulu koin aku, kau tengok dulu. Semuanya. Malam, Kenal. salam Eh, kenal. ini pertanyaan sih siapa aja sih yang bisa jawab. Kalau memang ada yang paham jawab aja. Pertanyaan simpel sih. Kita semua kan tahu nih sifatnya si NN ini gimana ya. Udah pada bukan rahasia umum lagi lah. Terus itu masuk di kategori penyakit nggak sih? Atau apa gitu? Kami bukan ahli psikologis, bukan ahli Iya, psikolog ya. makanya aku tanya ada yang paham nggak sih kalau yang orang yang dengan sifat seperti itu Tapi gimana orang yang kalau penyakit? menurut ahli itu tanda-tanda. Cuma lebih lengkapnya karena kita tidak ada yang sarjana itu, kita bukan ahli itu, lebih baik tanyakan sama ahlinya. Nanti kalau kita yang ngomong, lu ngadi-ngadi katanya kan. Tapi kalau lihat di berita, ahli yang ngomong itu tanda-tanda. Itu Iya. antara kayak NPD, kalau- psikopat juga Bisa jadi Gini, dengan tingkah laku gini. begitu. Gini RK Cil, kalau kamu pernah melihat konten-kontennya dari Dr. Rita Gading, Rita Gading. psikolog, dia itu pernah menunjukkan kayak semacam konten kayak gitu, tanda-tanda orang NPD itu poin-poinnya yang ini. Nah, jadi dia bilang kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya meminta pendapat dia apakah si NM ini termasuk dalam NPD, dia sebagai seorang psikolog dia tidak bisa melakukan diagnosa atau mengatakan langsung bahwa si NM ini NPD. Namun dia tunjukkan nih ciri-ciri orang. Gejala-gejala awal ya. Nah, dia tunjukkan nih orang-orang yang dikategorikan masuk ke dalam NPD itu ini poin-poinnya ini. Nah, jadi secara manusia ya kita bisa lah menilai kayak mana ada enggak ke si NM itu di poin-poin orang yang kategorinya Mungkin NPD. ada, cuman kan kita tidak bisa begini. Kalau dia punya gangguan kejiwaan itu harus dokter jiwa. Rupanya kan dokter ini dia bilang nggak kejiwaan, berarti dia bisa dihukum. Iya, Hanya betul. orang gila yang bebas hukum, Heeh. bebas dari hukum. Berarti kan kalau dia hukum, dia termasuk kategori yang nggak ada gangguan jiwa dong, bener nggak? Benar. Oke. Gini kan aku udah pernah nonton nih konten psikolog masalah orang NPD atau yang psikopat atau yang sejenisnya lah gitu ya kan. Sekarang gini aku kan nanya, kan Bang Kiki ini dulu pernah dekat nih. Berarti ada penilaian dong. Si dia tuh gimana sih? Masuk nggak sih kategorinya? Enggak sih, dia ini kan haus akan kekayaan, Oke. oke? Haus validasi bang. Nah, haus validasi dan kekayaan. Nah, dia bagaimana caranya jadi kaya, oke? Oke. Paham di situ dulu. Berarti menghalalkan segala cara dong ya? Yang penting ya, gua nggak bisa bilang begitu. Lu bisa telah omongan gua nih ya, lu denger baik-baik dulu. Ya, dia haus validasi dan gila kekayaan. Dan gue ini harus punya uang biar dipandang orang, you know? Oke. Oke. Kalau orang sudah punya sifat gini, orang ini bakal jadi iblis sangat berbahaya. Kalau orang sudah punya sifat begini, dia akan menjadi sifat iblis yang sangat berbahaya. Satu, nggak peduli. Yang penting gue dapat uang, yang penting gue kaya. Mau halal, mau haram, hantam aja. Satu. Kedua, dia harus validasi. Kekayaannya bukan untuk kebaikan, karena didapat dengan cara yang salah. Kebaikan yang ditampilkan di media sosial adalah flexing semata. Contoh, ada seseorang influencer yang sudah dikasih uang, tapi tiba-tiba waktu dia ke Indonesia, dia datangi artis lain, langsung diminta itu duitnya kembali. Karena dia haus kekayaan dan harus validasi. Gue yang ngasih duit lo, kok lo datengin dia?
Ya. Padahal orang itu ke situ yang beliin tiket artis itu. Karena cara menghargai yang beliin tiket dia kan otomatis kan datengin dulu dong yang beliin tiket baru dia. Kan begitu mungkin ya. Ya. Dia nggak bisa. Yang gue kasih kan lebih gede. Dia punya rasa cemburu sosial tinggi. Dan itu penyakit. Iri dengki. Udah. Jadi memang sudah menyatu dalam penyakit hatinya itu iri, dengki. Jadi membuli itu biasa. Karena bagaimana orang nggak lebih bahagia daripada dia. Dan itu ternyata salah. Sekarang Dia orang yang ngerendahin bermusuhan orang sama dia, ya, yang bermusuhan kayak gua gitu udah lama. Ada gua kemakan, gua dibilang homo segala macam. Bini gua lebih cantik. Gua punya anak. Hidup gua nggak susah. Gitu? Mana? Mana? Terbukti omongannya? Enggak. Enggak ada terbukti. Karena memang dia jago bersilat lidah. Kalau yang cewek dibilang ani-ani, kalau yang cowok dibilang homo gitu. Boti, dia selalu gitu. Polanya terbaca. Karena nih orang bodoh. Secara memang bodoh. Gitu. Bodoh kan bukannya dia harus belajar dan dia nggak mau belajar dari kesalahan dia. Bodoh itu bodoh jadinya. Mau gimana dong? Iya kan? Kalau kita ngerasa bodoh kan kita harus belajar dong. Tidak mengulangi kesalahan itu. Dia buktinya menyemplung berkali-kali. Nyemplung dia kebal hukum apa kok ditahan terus kok. Tiap ada masalah kena terus kok. Mana ada? Gitu. Nah, itulah RK. Jadi menjawab nggak RK? Menjawab banget, Miss. Aku Jawab ya. salut sih sama jawabannya. Salut. Semuanya udah terjawab banget. Pertanyaan yang lain. Bener banget. Dan muji-muji yang bener. Makasih Bang. Iya. Sebenarnya harus ada guru spiritual yang nempel dan dia harus tinggalin habit dia yang lama. Harus ada guru spiritual yang nempel dia. Karena setannya terlalu banyak. Itu Pak Fahmi itu. Gurunya Kenapa? itu. Apanya? Pak Fahmi gurunya. Bukan guru Lu jangan ngatain gurunya dong. Berarti dia setan juga dong. Secara nggak langsung ngomongin dia setan dong. Enggak Bang, lah. setan aja sungkem, Bang. Pagi semuanya. Selamat pagi, PRD. Ada pertanyaan ya? Selamat malam. Sapa dulu dong itunya. Iya, silakan. Bang- Siapa? Bang Bang Kiki The Kiki. Potter. Dulu aku beli CD-nya zaman kuliah. Enggak. Gua tuh keluar jarang-jarang. Tapi sekali keluar itu pasti kepanasan dia. Begitu. Dia tahu karakter gua nggak bisa dibeli pakai apa-apa. Berarti toxic, Dia tahu karakter sifat gua nggak toxic pernah takut dia dengan sebelum mengenal Bang Kiki udah toxic banget berarti itu ya. Dia pernah bilang gua gini, lu ini gila, orang gila katanya kan. Orang gila. Lu tuh terlalu berani. Ya gua laki-laki gitu loh. Gua nggak ada urusan dengan keartisan gua. Hidup ini cuma sekali. Dia tahu gua gimana orangnya. Makanya waktu di Pino Secret, orang ini kabur lihat gua. Karena secara emosi gua udah stabil. Makin dewasa gue stabil emosi gue. Mau lu kata-katain gue bisa punya jawabannya. Yang bisa mojokin lu. Gue balikin aja kata-kata dia. Hancur dia ya kan. Benar. Gue balikin aja. Lu ngerasa hebat. Lu kebal hukum. Buktinya lu pernah di penjara. Kebal hukum dari mana lu? Ya kan. Mau lu kesana lagi. Udah yang kicep deh. Dia nggak pernah mau di acara apapun di Antv dulu, di Indosiar, di SCTV. Dia nggak pernah mau satu ruangan sama gua. Karena mulut gua gila, gua terang-terangan. Gua nggak di infotainment gua masih ngerem-ngerem. Kalau gua udah berhadapan sama dia, gua pernah ngomong begini. Ini gitaris gua bilang, Lonte, lu ngapain di sini? Tapi muka gua ngadep gitaris gua. Sakit hati nggak dia? Ngapain lo di sini Lonte?
kasar menurut gua. Tapi gua nggak madep mata dia, jadi seolah-olah nggak ngatain dia. Tapi dia kesindir, pergi dia. Karena dia merasa. Nggak tahu merasa apa enggak gitu kan, bodoh amat. Gue nggak mikirin perasaan dia saat itu, sampai kata makeup artis, Ki jangan kayak gitu dong, kasihan gini-gini. Kan gue nggak ngatain dia, ngatain gitaris gue, Lonte. Emang si Lonte ini begini nih, gitaris gue ketawa aja. Jadi Sarkas dengan aja. sarkas gue itu dia ngampun gitu kan. Makanya dia nggak pernah mau satu ruangan sama gue, nggak kuat dia. Lah kalau dia nyerang gua, apa lo maksud lu apa? Gua kan nggak ngatain lu. Muka gua kan nggak ada ke dia nih. Ya dia tipenya memang harus dilawan dengan serangan-serangan mental kayak gitu ya, berarti ya. Begitu, begitu. Jadi memang gua nggak pernah takut dengan serangan buzzer dia, dengan ancaman dia, dengan bluffingnya dia. Gua nggak pernah takut. Iya, dia kalau memang itu aja argumennya, makanya sampai ke bawah-bawah buzzer-buzzer sebelah ini kalau kayak ngata-ngatain kita paling cuma ngata-ngatain seputar fisik, kemudian seputar apa status sosial orang, status ekonomi orang. Udah, itu aja, nggak ada yang lain, iya. Pekerjaan dipermasalahkan. Iya. Bang, gini bang, dia sampai detik ini dari zaman Bang Kiki dulu sampai sekarang, dia ada perbedaan bang. Ya, tapi mau cara kerjanya sama. Perbedaannya itu gini bang, sekarang nih kekuatan followernya itu meningkat tajam. Jadi sebenarnya senjata utamanya itu ya follower ini dia ini, dan mungkin pembahasan-pembahasannya itu bang. Itu jadi kendala sekarang. Lo tahu dia punya ternak buzzer dan itu ada kantornya. Dia bayar. Wow. Sudahlah kita tahu semua. Wow. Dulu kalau kita punya dulu antara pilpres di zaman dulu itu ada serang-serangan kan. Nah, salah satunya ada yang pecah-pecah tuh, buka sendiri. Nah, itulah yang dipakai dia. Nanti algoritma mau sampai sekarang kan pasti kan nggak terafiliasi sama satu orang, itu siapa aja yang request. Dia juga Tapi benar kan mbak? Kantor di mana bang? Kantor di mana bang? Kantor. Ya ada lah kantornya. Dia pernah bilang Ya, orang IT itu tahu lah. Dia bilang dia punya IT bisa ngilangin akun-akun orang. Dia pernah bilang kayak gitu. Kemarin akun gue baru hilang. Akun dia hilang. IP dia nggak sanggup melawan IP gua. Oke. Gua 3 kali akun gua hilang. Berisik. Enggak, ini aku mau meluruskan. Tadi Bang Kiki bilang kalau dia itu ternyata ada kantor perbazarannya begitu. Oh Ini iya sebenarnya- dong. ini sebenarnya dia yang punya atau orang lain tapi Kan, dia bayar jasa bro. Kayak gua, lu buka kantor. Bang Kiki, aku ralat bang ya, diduga ya bang ya, diduga dia punya ya. Oke, benar bang ya. Apanya? Nanti digoreng-goreng bang. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak ada Ya, masalah nanti- juga kan. Gua kan nggak nyebut nama, Oke, lanjut. ya kan? Bang Kiki Ya, Mau nggak Nicki ada Minaj kayak mau takutnya. apa kayak NM itu kan bisa aja. Host punya moderator nggak di sini host? Jadiin aku dong host. Moderatornya. Nggak ada duga-duga di sini. Kita nggak suka fitnah orang. Biar aku curi-curi koinnya si Kombur itu. Ada kantor, model-model orang begini ini ada kantor gitu kan. Ada kantor dan dia bayar jasa. Gitu loh. Bayar jasa. Algoritma itu kan berjalan nanti kan. Nanti kan dia jalan Tapi sendiri. ya bang, tuh. tapi sepakat kan yang terjadi di Dokter Reza ini, yang bikin Dokter Reza hancur lebur itu kan sebenarnya kan serangan netizen itu kan, yang lari ke sosmednya, TikToknya, live-nya kan itu. Kalau Dokter Reza ini kan seorang dokter. Dokter itu kan punya kredibilitas. Sekali kredibilitasnya dihancurkan, itu akan recovery-nya akan lama. Susah ya. Dia harus penjarain orang dulu, ya kan? Dia harus memulihkan nama baiknya, ya kan? Dia harus bersihkan nama dia. Proses. Gue tahu hatinya Dokter Reza itu hancur, kasihan sebenarnya. Kalaupun dia punya salah, harus digituin. Namanya manusia. Contoh kayak kita kan nggak tahu anak buah dia yang salah apa dia yang salah. Ini kesalahan anak buah misalnya ada satu, misalnya
Contoh lah gitu ya, ada selip lah masukin apa, dia kan nggak tahu juga. Ada nih gua produk, ini jangan dijual ya, ini sampel. Rupanya adminnya nakal, dijual lah. Akhirnya kena tuh di Polda, ya kan? Tapi kan nggak serta merta orang itu bersalah karena kelalaian. Dia cuma lalai, nggak harus juga digituin gitu. Bang, ralat dikit bang. Nah, itu kan produk yang akan dia bahas itu kan itu produk yang dibeli di tahun 2023 bang. Sementara dia meng-up itu speak up itu ancamannya itu di November bang 2024. Gitu bang. Jadi itu aja sebenarnya dia sudah membohongi publik kan, membohongi dokter. Kita kan nggak tahu kan reseller ini kan banyak macam-macam. Ada barangnya dipendem, itu. Dia belinya ke langsung official store memang bang, langsung ke tapi tahun 2023 Agustus kan bang, pertengahan tahun 2023. Dipendem dulu jadi sama dia gitu. Enggak bang, gini bang, ceritanya gini, aku dibeli nih tahun 2023 glowing booster cell itu. Lalu tidak aku pakai karena menurut aku itu tidak ada badan POM-nya bla 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 bla. Jadi aku tak mau beli. Ya tidak mau pakai, aku simpan. Nah, tahun 2024 bulan 10 ketemu aku sama Bang Kiki di rumah makan. Bang Kiki ini orang yang suka bahas tentang produk skincare. Nah itu ketemu Bang Kiki, aku ngadu, bang aku ditipu loh bang, tahun 2023 bulan Agustus aku beli produknya nggak ada badan POM bang, aku kasih sama bang produknya semua bulat-bulat sama faktur bukti belajanya aku kasih juga semua sama bang. Nah lalu bulan Oktober itu, lalu di bulan 11 abang hubungi Miss Messer ini sebagai pemilik produk itu, takut-takutin dia, gua mau speak up nih tentang produk lu nih, gitu itu bang, kejadiannya seperti itu. Tapi Miss Messer ini sudah sempat ngomong, itu aku sudah lama nggak jual gitu, tapi si Bang Kiki tetap ngotot mau speak up nih, kalau enggak dibayar pakai uang, termasuk tentang misalnya Miss Messer dekat sama Waria misalnya kan, itu abang mau speak up juga. Nah supaya itu nggak terjadi, syaratnya 5 miliar gitu, kurang lebih begitu bang analoginya kasusnya. Itu udah nah masuk kalau produk pemerasan, udah masuk gitu. Secara halus pun secara apa tetap sudah masuk unsur pemerasan. Betul. Jadi Cuma walaupun digoreng-goreng itu sama gini pendukungnya. bro, hukum itu. Seandainya gue punya produk menyalahi aturan pun, gue nakal nih, pengusaha nakal nih misalnya gue nih, gue jual produk gue expired produk gue, tetap gue jual. Terus tiba-tiba lu datang, instansi pemerintahan bukan, polisi bukan, kejaksaan bukan, lu datang ke gue. Ini kalau nggak lu bayar gue 2 miliar Ki, gue terusin nih. Tiba-tiba gue kasih lah duit lu, gue bikin laporan. Berbeda pasal bro, gue menyalahi undang kesehatan, walaupun gue salah. Cuma kan nggak berhak juga lu meres. Paham seperti itu. Harus dibedakan. Sama begini nih, analoginya sederhana nih. Hukum ya, biar pada tahu ya soal hukum ya, pidana ya. Undang-undang lalu lintas contoh sama hukum pidana. Gua tabrak lu punya motor. Tiba-tiba kita cekcok. Lu tampar gua. Lu pikir lu yang benar. Lu benar karena lu ditabrak sama gua, tapi gua menyalahi undang-undang lalu lintas. Hukuman gua itu tilang, benerin itu motor lu, atau yang lain STNK gua ditahan, SIM gua ditahan, atau SIM gua dicabut. Itu hukuman yang pantas buat gua. Tapi sesuai undang-undang. Tapi ketika lu gampar gua, lu beda pasal lagi. Lu udah menyalahi unsur pidana. Gua laporan, lu masuk penjara, bro. Gua tetap harus ganti motor lu, tapi kan lu masuk penjara. Makanya ada kejadian waktu hukum pidana itu, kita pernah ingat sama-sama case-nya dari Jupe almarhum dan DP. Sama-sama kelahi, sama-sama masuk penjara. Karena unsur pidana. Cakar-cakaran, ada yang terluka, sama-sama visum buat laporan, sama-sama salah. Paham ya sampai situ ya? Harus dibedakan dulu. Meskipun gua salah, gua nggak pantas digituin, karena lu bukan instansi pemerintahan yang bisa begitu semau-mau sama gua. Istilahnya gua salah nih. Kalau instansi pemerintahan kan polisi langsung tangkep.
Kalau dia ini juga masuk pemerasan kan, sama aja kita sipil. Kita begitu namanya meres. Karena sudah punya hukumnya sendiri. Gitu, Bro. Paham kan? Sama juga bang, kalau kayak abang ada utang sama aku ya kan, lalu aku tagih ya kan. Kalau utang kan Tapi abang perdata. sabar dulu, sabar. Lalu pas aku nagih itu abang nggak senang, abang pukul aku. Iya, perdata. Ya aku lapor polisi lah, ya kan. Kalau perdata kan nggak ada Kekerasan, hukum kan? dengan badan. Aku mukul kamu, aku masuk penjara. Nah gitu maksudku. Ya awalnya masalah utang piutang aja itu, ya kan. Iya, itu kan Tapi motif. Hmm. Kecuali kita hukumnya kayak di Amerika, kayak di Inggris. Pas pekarangan rumah orang, kita tembak orang itu, kita bebas. Karena sebab akibat, siapa suruh lu masuk pekarangan orang, kan ada undang-undangnya. Kalau di Amerika itu pakai juri. Jadi juri itu dari tiap distrik itu dikumpulin. Dipandang salah nggak kita. Gitu, beda penerapan hukumnya Indonesia sama luar negeri. Luar negeri itu sebab akibat. Kalau kita motif, sebab akibat itu masuk dalam motif. Unsur yang ada, unsur pidana. Ngomong-ngomong soal Amerika, ada yang belum bisa masuk Amerika nih Bang sampai sekarang. Ya nggak bisa. Kalau Amerika itu harus orang nggak bermasalah dengan hukum, kecuali yang menjamin KBRI. Nah kan bisa kalau lu pernah bermasalah dengan hukum. Karena Amerika negara sombong. Lu pernah hukuman pidana, tidak ada yang menjamin, pemerintah ya lu diusir, nggak boleh masuk, visa nggak disetujui. Ya. Karena ditakutkan lu sampai sana lu jadi tukang maling. Gitu kan? Kecuali yang ngejamin KBRI kita, beda lagi itu. Ayo, siapa lagi mau nanya? Krayon, Ardi. Jadi RK kenapa turun RK? kalau aku sih bang yang nggak mau bertanya, cuman mau bilang aja dengan adanya Kiki di sini, gimana ya? Bisa dibilang kita ini pendukung-pendukungnya DRG kayak merasa bersyukur karena para ternak-ternak si terdakwa itu dengan adanya Kiki yang berstatement apa adanya, pasti yakin deh mereka itu kayak kepanasan gitu kan mendengar. Iya, karena gua nggak terafiliasi dengan siapa-siapa, gue Iya independen. betul bang. Oke lah, lo kalian pendukung sana sini. Gua nggak dukung siapa-siapa. Gua di sini bicara konteksnya, pengalaman gua Iya dan apa adanya yang kata lu tadi. Makanya pada kepanasan, gua netral aja. dan aku Kita tuh bebas, juga nggak bang ada ngaruh buat gua. ikutin bang Kiki dari awal kan, yang ada komentar dari bawah juga tadi apa statementnya Kiki itu dari dulu sama, jadi nggak ada yang berubah sampai sekarang pun nggak ada yang berubah. Jadi apa yang dikatakan itu ya Kiki pasti tahu lah kan. Nah makanya ternak-ternaknya itu kepanasan bang. dengar ini statementnya bang Kiki kan. Iyalah, ya sekarang gini loh, raut orang, wajah orang bohong sama ngada-ngada sama bener itu kan bisa kita tahu lah. Kalau gue buat apa juga bohong, gue dapet duit kagak. Event gue ini, gue kerjaan gue ada, mau ngapain, apa? Kan yang gue ngomong ini kan, yang gue pertaruhkan ada kredibilitas gue. Oke, sebelumnya kita harus sambut dulu ada tamu kita yang baru, Ibu Nona, seorang praktisi hukum. Dan kebetulan juga Ibu Nona ini adalah salah satu penggemarnya Bang Kiki. Ibu Nona, silakan waktu dan tempatnya. Tahu dari mana Bang? Jangan ada kau bang. Ada aja fans berat Orang Kiki. fitnah kamu. Ku kasih koin 100 nanti Kelahiran ya Bang kawan 80 ya. sama 90 itu pasti tahu Kiki. Pandai kali si Kombur ini mencari itu ya. Tar dulu, Bu Nona tadi udah bilang mau kasih 100 koin. Nanti kalau mau Bang ya. nanti kalau mau dikasih koin bilang ya Bu, biar aku rekam dulu. Siap. Nanti ku ini dulu, tukar dulu. Jadi isi dulu, top up dulu Bu, ini. top up. Iya, top up apa OVO-nya dulu nih sebentar. Ada panda di bawah kayaknya, ada panda. Kanona tahu kan?
Aku turun ya. Aku turun ya biar gantian ya. Bang Kiki, makasih banyak ya Bang Kiki. Sama-sama. Gimana Aku caranya? 15 menit lagi udahan ya guys. Oh mau bobo. Caranya Bu Nona tekan cinta SBY baru dikirim tuh. Caranya begitu. Iya, tapi Kak Nona tahu kan kalau Bang Kiki siapa? Nggak tahu katanya. Tahu saya. Saya malah begini. Katanya ada Panda. Kelahiran 80 sama 90 itu pasti tahu Kiki siapa. Ini si Lantam baru naik. Siap. Saya malah begini ya, Bang Kiki salam kenal ya, salam kenal. Saya panggil Bang mungkin seumur mungkin lebih muda dari saya kayaknya ya. Ya, Pak Kiki juga boleh. Ya, Bang Kiki ya, salam kenal. Saya malah pikir begini, inilah asal muasal kenapa kita kenal Nikita Mirzani ya dari Bang Kiki ini ya. Itu kok bisa? Enggak, saya mau tanya ini hal-hal yang karena Bang Kiki itu lumayan kenal dia, paling tidak dia kejar, dia kan kesannya memang kalau dari jejak digitalnya itu kan dia fans yang ini ya, kayak malah jadi pengintai ya, ngikut terus gitu ya, kayak kalau ada band itu dia jadi geng yang ngikut-ngikut band itu itu kalau cewek-cewek yang namanya grupis. Grupis, iya ya, dia sejenis itu ya. Ya mungkin sejenis tanaman itulah. Nah, benarkah paling tidak kan ada berteman juga ya, akhirnya kenal berteman, itu latar belakang dia itu apakah memang pernah kerja di tambang, lalu memang pernah kerja di perusahaan, atau apa latar belakang si Nikita itu seingat dan setaunya Bang Kiki? Oh gini, tadi saya udah jelaskan tadi Mbak nggak datang dari awal, tapi nggak apa-apa saya jawab. Kan ngakunya seperti itu kan, kenalnya mau mengundang kita perusahaannya. Tapi setelah berjalan, awalnya baik, tidak ada masalah, tidak ada hal yang mencurigakan awal kenal. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Tapi setelah ngobrol, kan kita tahu tuh lebih jauh, kita intens ngobrol, kita tanya perusahaan batubara. Oke, kita tanya, gar batubara yang lu jual di perusahaan lu, dia nggak bisa jawab. Dari situ timbullah kecurigaan-kecurigaan saya bahwa dia ini berbohong. Dia hanya bluffing dan flexing aja, dia kerja di situ untuk menutupi siapa dia sebenarnya. Nah, setelah berjalan 2-3 minggu, itu baru dapat karena dia ikut saya ke TV beberapa kali. Orang TV kan mungkin ada yang tahu dia atau artis ada yang tahu dia. Beneran lo sama orang ini, mulailah saya tahu jejak langkahnya gitu kan. Nah dari situ ya saya mulailah pasang kuda-kuda dong. Wah berarti bukan berarti saya ini menjelekkan atau saya so bersih ya, enggak ya. Jadi dia berbohong. Kalau sudah awalnya berbohong ya nggak bagus gitu dong, ya enggak. Nah, berbohong. Mulailah, ya, terjadilah, saya mulai menjauh, lah terjadilah drama-drama itu tadi. Drama saya difitnah, drama saya dikata-katain, ya itu tadi. Drama saya dilaporin polisi, padahal saya tidak pernah melakukan. Tadi saya sudah jelaskan di awal, panjang cerita lebar. Iya, jadi banyak tuh yang tadi Bang Kiki udah sampaikan Kak Nona. Nanti ya kita bahas-bahas lagi ya. Mereka juga terkaget-kaget nih di Komal ini nih, semuanya terkaget-kaget dengan cerita saya. Kita mau menyapa dulu pemain kuda nomor 1 di Seantero Jagat Raya TikTok Universe ini, si Panda Kuda yang Lantam ini. Halo, sawadika. Sawadika. On cam. Halo. Ya, on cam kan coba. Gila on cam udah lah. On cam. Iya, on Kok cam. besar kali muka aku. On cam. Dia udah pakai Udah kayak gini aja. On cam sebentar aja Dia udah pakai on cam tidur. ya. Udah kayak gini aja simpel pun. Tar dulu, ini supaya pertanyaan sama Panda ini terstruktur dengan baik. Aku yang mewakilkan ya. Ya ampun deg-degan kayak pertanyaan apa gitu ya.
Oke, ini kebetulan live kita ini adalah live yang spesial yang Alright. belum tentu orang lain bisa merasakan karena kita kehadiran salah satu band Papan atas. papan atas begitu ya. Nah, Halo, segan dan kali lah. dan kebetulan juga untuk kali pertamanya Panda muncul atau naik bergabung di Komal kita. Oh, ini perdana ya? Oke, kami segenap peserta di sini mengucapkan welcome, dan bagaimana kabar? Lama kali pun kata pengantarnya. Tahu. Ya, bagaimana nih kabar Panda dan apa? Alhamdulillah ya, baik-baik aja. Mm-mm. Everything is good. Oke. Ya. Lalu seperti apa? Nama, tanggapan? umur, alamat di mana? Oh, namanya apa namanya? Ariana Avanda Grande, 24 tahun, Philippines. Oke. Aku lagi. Kerjaan? Giliranku. Oke, Enggak, lanjut. tar dulu, aku belum Giliran- selesai. Aku belum giliran selesai. Satu lah nanyanya, kayak mana sih kalian ini? Diam dulu. Aku belum selesai. Jangan menemukan apa, aku nggak cewek suka. dong. Rata-rata Oke. yang nanya cowok. Oke. Cewek. Satu-satu gitu nanyanya. Satu dulu, makanya aku belum selesai. Tar Jangan dulu. nanti kalian ditanya kejam loh pertanyaan Panda ini loh. Kalau di pengadilan dia kejam dia pertanyaannya. Dok, Oke. apakah Itu bukan benar, aku, dokter? itu bukan aku. Oke. Itu main. Bagaimana? Ini